bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Perkenalkan, nama saya Vika Vanda Cahyani, NIM 19051397062 dari Manajemen Informatika 2019B. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Saya akan menjelaskan bagaimana bisa device PC dengan laptop itu udah terhubung. Pertama, kita pilih menu di pojok kiri bawah yang ini. Kita pilih End Device, lalu muncul beberapa menu seperti ini. Kita pilih PC dan juga laptop. Karena di sini kita akan menghubungkan keduanya. Lalu untuk menghubungkan keduanya, kita harus menggunakan kabel dengan cara klik connection. Lalu muncul menu seperti ini, kita pilih copper cross, lalu klik pada PC, fast internet, lalu hubungkan keduanya, klik laptop, fast internet. Lalu jika keduanya sudah terhubung, kita dapat mengirimkan file. Tapi kita harus membuat alamat terlebih dahulu, atau dalam dunia komputer kita sebut dengan IP address. Di sini kita pakai IP private saja. Kita gunakan kode 172.16.1.2. Kita buat satu lagi, 172.16.1.3. Kita tulis ini agar nanti kita tidak lupa ya. Lalu kita harus menyeting IP address-nya dulu dengan cara klik PC, lalu desktop, IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Lalu kita enter, pasti otomatis akan muncul seperti ini. Kita juga harus menyeting default gateway-nya. Jika sudah seperti ini, dapat kita silang. Lalu kita setting pada laptop dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masukkan IP-nya. Enter. 172.16.1. Jika sudah, setelah itu kita dapat tes dengan cara klik PC, lalu desktop, command prompt, lalu kita ketikkan ping 172.16.1.3. Ini karena kita menggunakan PC.
lalu di enter saja. Jika muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Setelah itu, kita coba pada laptop dengan cara yang sama. Kita tuliskan IP dari PC 172 16 12, enter. Ya, sudah berhasil. Baik, sekian, terima kasih. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman kelompok saya. Nama saya Rifka Alia Sarsabila, NIM 19051-042 dari Prodi D4 Manajemen Informatika B. Di sini mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana kalau misal PC1 ini ingin mengirim ke beberapa laptop? Itu bagaimana cara mengirimkannya? Di sini kan cuma ada satu laptop aja. Misal kita punya laptop, beberapa laptop ya. Nanti coba di sini dulu. Nah, ini gimana caranya? Kalau kita memakai yang cross ini kan cuman menyambungkan dari PC1 ke laptop 1. Tidak bisa kalau menyambungkan ke laptop-laptop yang lain. Di sini kita ganti namanya dulu. Laptop 2. Di sini kita ganti nama biar mudah aja. Jadi laptop 3. Nah, kita mulai aja ya mengaplikasikan. Kita hapus dulu aja kabel cross ini menggunakan delete ini. Nah, kemudian ya ini kita kasih nama masing-masing, kasih IP address masing-masing biar nanti nggak bingung. 172 16 Nah, bagaimana caranya? Kita perlu menggunakan yang namanya switch, itu berada di bawah ini network, kemudian ini switch ini berfungsi untuk menambahkan port. Jadi dia bisa mengirimkan ke laptop 1, 2 maupun 3. Nah, karena di switch ini memiliki banyak sekali port. Salah pakai switch ini.
Oke. Nah, pakai sheet ini. Di sheet ini kita memiliki banyak portnya. Nah, kurang lebih sekitar 24, jadi bisa menghubungkan ke PC 1, 2 maupun 3. Kemudian kita menghubungkan dengan menggunakan kabel stripe. Nah, kita pakai kabel stripe ini. Di sini kemudian kita pakai yang 01. Top 1. Kita sambungkan lagi ke laptop kedua, dan kita sambungkan lagi ke laptop yang ketiga. Nah, setelah seperti ini, kita dapat dari sini kan kita belum mengatur IP address-nya, kita belum mengetahui, jadi kita perlu untuk membuat IP address alamat atau yang disebut IP address dari masing-masing laptop ini. Kemudian kita ke desktop IP. Nah, di sini kita masukin aja. Sini kan udah dikasih nama 172.1.6.1.4. Ini terisi otomatis. Kemudian defaultnya kita 1.2.1.6.1.1. Ini sudah teratur. Kemudian teks IP. Nah, 1.1.2.1.1.5 6.1.1. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengecek dari masing-masing. Ini sudah bisa untuk mengirimkan suatu paket. Di sini kita coba untuk mengetes ya. Dari laptop yang pertama kita coba tes. Kita mengetesnya dengan menggunakan command prompt. Nah, kita masukkan aja IP address-nya. Ping 2.16.1.3. Nah, kalau sudah muncul reply seperti ini berarti sudah bisa terkirim ya dari PC 1 ke laptop yang pertama. Kita cek lagi 172.1.6.1.4. Nah, ini berarti sudah berhasil, sudah nyambung. Kemudian kita cek lagi ping 172.1.1.5. Di sini juga sudah nyambung. Jadi
dari PC 1 bisa mengirim sebuah paket ke laptop 1, 2, 3 dengan bantuan switch. Jika dia tidak dibantu dengan switch, itu tidak bisa karena switch ini memiliki beberapa port yang gunanya buat nyambungin ke beberapa laptop atau yang lainnya dengan menggunakan IP address. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hidayatullah. Saya dari kelas D4 Manajemen Informatika, dari kelas B dengan NIM 19051397065. Nah, pada video-video sebelumnya udah dijelaskan sampai mengenai menggunakan switch ya di sini. Nah, switch-nya itu juga berfungsi untuk mengirimkan data dari PC 1 ke device yang lain, atau di sini itu dinamakan laptop ya. Nah, kekurangannya kalau misalkan kita menggunakan switch itu, kita menggunakan IP statik ya. Kita menggunakan IP statik di mana itu harus men-setting manual gitu. Kita menggunakan IP statik, lalu kalau misalkan di switch itu portnya hanya ada 24 port. Jadi kalau misalkan laptopnya itu ada misalkan ada 50, ada 60, 70, itu tidak akan bisa menggunakan IP statik ya, karena akan kesusahan nantinya dan kemungkinan akan tidak bisa gitu, akan gagal gitu kalau misalkan kita mentransferkan suatu file. Nah, untuk mengatasinya kita menggunakan IP yang namanya IP DHCP ya. Jadi IP itu ada dua di sini, IP DHCP sama IP statik ya. IP statik itu yang dibuat yang sebelum-sebelumnya itu ya. Jadi digunakan atau disetting secara manual gitu. Nah, cara menggunakan IP DHCP sendiri itu kita harus menggunakan router. Nah, di sini kalau kita bisa memilih router di pojok kiri bawah ya, router, lalu kita pilih routernya misalkan yang ini ya, 1841 gini. Saya milih yang ini. Sebenarnya banyak juga vendornya, ada yang Mikrotik dan lain-lain gitu, tapi saya coba yang ini. Oh ya, sebelum saya setting di routernya, kita harus mengosongkan dulu dari IP yang udah ada di sini ya, yang udah di setting tadi. Nah, karena kan nanti kita akan memakai DHCP gitu, kita akan memakai di sini dan seharusnya akan terisi otomatis ya dari si routernya gitu. Oke, kita biarkan IP statiknya 0 dan kita lakukan ke semua device. Oke, ini juga DHCP statik 0, DHCP statik 0. Oke, mungkin setelah semuanya sudah kosong ya, sudah nggak ada IP-nya, lalu kita bisa sambungkan ke routernya ke switch ya. Nah, oke. Setelah itu kita akan setting routernya. Oke, kita masuk ke router 1, lalu ke CLI. Kita pilih no aja. Nah, kita akan setting-settingnya. Oke. Lalu interface, kita buat interface-nya itu FA00 ya. 00 gini interface. Oke, lalu kita buat no shutdown dan oke. Nah, kita akan setting IP gateway-nya, kita setting seperti ini, 192.168.50.1. lalu kita isi subnet marknya.
255 nah di enter. Oke, lalu kita buat IP di HCP nya, di HCP pool contoh misalkan, lalu kita buat networknya, network. Oke, IP nya titik 168 150 0. Oke, 255 titik 0. Oke, aku cek dulu dari yang di atas tadi. Oke, 51 50. Oke, terus kita pakaikan defaultnya juga, default router dengan IP 192.168.150.1. 168.50.1. Oke, kita enter, lalu nggak usah ya, DNS nya kita biarkan kosong aja. Oke, nah setelah itu misalkan dari PC1 ingin melakukan request ya, request IP ya, misalkan kita masuk ke IP configuration lalu kita pilih DHCP. Nah seharusnya di sini itu nanti akan terisi secara otomatis. Nah di sini ya, nah kita bisa lihat IP dari PC1 udah terisi dan default gateway juga terisi, subnet masknya juga terisi semuanya ya. Oke, begitupun dari laptop 1 kita bisa juga ke IP configuration terus ke DHCP. Oke, sudah bisa. Ini DHCP. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya dari routernya. Nah, oke, mungkin akan saya lanjutkan. Nah, misalkan di sini dari switch 1 itu sudah terisi penuh ya. Misalkan laptopnya udah penuh di switch 1 dan kita mau nambah lagi misalkan ya. Nah, itu caranya gimana? Kita gunakan switch tambahan ya. Oke, ini aku hapus dulu yang IP ini, delete. Nah di sini kita bisa menambahkan switch lagi di sini ya. Oke, misalkan aku di sini ada switch ya, switch lalu kita pilih ini. Nah setelah itu kita bisa sambungkan. Nah, kita bisa sambungkan menggunakan kabel cross ya, karena di sini switch kan perangkatnya sama. Jadi kita bisa menyambungkannya dari switch 1 ke switch 2 gini. Oke. Nah, mungkin dari switch 2 ini juga ada perangkat lain gitu. Jadi di switch 2 ada misalkan ada laptopnya, ada laptop lagi. Nah, di sini mungkin laptop, di sini mungkin ada laptop 4 ya. Lalu kita sambungkan laptop 4 ke sini. Oke. Nah, misalkan di sini kan sudah ada switch 2. Dan di switch 2 ini misalkan juga sudah terisi penuh gitu. Jadi ceritanya di switch 1 ya, terus di switch 2 ini juga terisi penuh dari portnya. Nah, kita juga bisa menambahkan lagi switch ke jadi switch 3 gitu. Jadi switchnya itu ada 3. Oke, kita bisa tambahkan lagi switchnya. Oke, kita tambahkan lagi switch di sini mungkin. Kita tambahkan switch lagi.
kabelnya kita menggunakan kabel cross. Oke, menggunakan kabel cross. Ups. Salah. Oke, nah. Oke, setelah itu kita bisa di sini akan saya tambahkan lagi, mungkin ada apa ya, mungkin ada laptop lagi lah. Ada laptop 5. Kita sambungkan dari switch 3 ke laptop 5. Oke, setelah seperti ini kita bisa tes dari misalkan dari router 1 ya, kita bisa tes menggunakan ini Simple PDU ya. Kita bisa kirimkan paket nanti dari router 1 ke laptop 5 gitu. Oke, mungkin yang laptop 4 tadi IP-nya sudah belum ya. Oke, IP DHCP nya udah sudah sukses. Lalu kita ke laptop 5, desktop IP DHCP. Nah udah. Nah, setelah itu kita bisa coba menggunakan ini ya. Oke, kita bisa klik simulation nanti. Nah di sini. Oke, lalu kita tambahkan Simple PDU mungkin dari router 1, dimulai dari router 1 lalu ke laptop 5 ya. Nah kita akan kirimkan ke laptop 5. Oke, setelah itu kita akan play ya. Di sini masih belum terplay, lalu kita akan ngeplay. Nah di sini akan di broadcast, lalu nah di sini apakah ada jalan ke laptop 5. Nah ada ya, kita melalui switch 2 di sini lalu masuk ke switch 3. Nah ceritanya seperti itu, masuk ke switch 3 lalu ke laptop 5. Nah dari laptop 5 ini nanti akan konfirmasi ya, nanti akan balik ke router 1 gitu. Nah jalannya seperti ini ya, akan balik ke switch 2 lagi, lalu akan masuk ke switch 1. Setelah itu akan kembali ke router ya nanti harusnya. Nah oke, dia kembali ke router. Oke, misalkan kita coba mungkin dari router 1 ya, dari router 1 kita coba ke laptop 4. Nah kita coba ke laptop 4, kita play ya di sini. Oke, dia masuk ke switch 1 ya, dia akan broadcasting apakah ada jalan menuju laptop 4. Nah di sini dia akan melalui switch 2 lalu akan masuk ke laptop 4 ya. Di sini sudah sudah di laptop 4, lalu akan mengonfirmasi, dia akan balik lagi ke switch 2 lalu ke switch 1 lagi dan akan ke router gini ya, seperti itu ya. Nah oke, dan seharusnya sih ya, caranya seperti itu ya untuk kalau misalkan. Jadi ini ceritanya dari switch 1 itu misalkan sudah penuh portnya, jadi di sini akan menarik kabel lagi untuk memasang switch ya di sini. Lalu di sini juga ada misalkan di switch 2 itu sudah portnya sudah terlampau penuh gitu, lalu kita pasangkan kabel lagi di switch 3 gitu. Nah kurang lebih logikanya nanti itu seperti itu ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari simulasi jaringan ya. Tentunya di sini masih dasar ya. Ini IP-nya saya akan coba hapus saja karena sudah nggak butuh. Oke, mungkin sudah itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.